Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Buku pertama yang saya tulis adalah Telaah Kritis atas Injil Barnabas, asal-usul historisitas dan isinya, yang diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Andi. Buku ini saya tulis dalam bentuk artikel pertama kali ketika saya masih berusia 23 tahun. Lalu buku ini terbit ketika saya berusia 25 tahun dan saya baru tamat S1 waktu itu, dan buku ini langsung menjadi bestseller. Saya bersyukur kepada Tuhan, buku inilah yang mengantarkan perkenalan saya dengan Profesor Dr. Olaf Sumann, seorang ahli teologi religiunum dari Jerman. Lalu juga buku ini saya berkenalan dengan forum-forum lintas agama di Jogja dengan Dian Intervide almarhum Pak Sumartana, di Paramadina dengan Profesor Dr. Nurkolis Majid, dan melalui buku inilah saya merintis jalan dialog teologis Islam dan Kristen di Indonesia. Sampai tahun 2003 saya berkesempatan untuk studi lanjut di Kairo. Dan sebelum saya datang ke sana saya sudah diiming-imingi. Nah, diiming-imingi itu apa? Itu buat saya kepingin untuk segera banyak melakukan riset di Kairo itu oleh Bapak Pendeta Dr. Bambang Ruseno Utomo yang pernah menjadi Ketua Majelis Agung Gereja Kristen Jambi Wetan dan sekaligus Direktur Institut Bali Wiyoto. Dia berkata bahwa di Mesir itu ada perpustakaan besar hubungan Islam dan Kristen yang dimiliki oleh Ordo Dominikan, dan saya pernah ke sana. Saya pernah audiensi juga dengan Baba Sinuda ketiga setelah saya dari Dominikan. Lewat Dominikan itulah kita mengenal seorang Islam muluk yang sangat terkenal, dan dia berasal dari gereja Katolik Koptik, namanya adalah Abuna Kanawati. Lewat Abuna Kanawati inilah sebetulnya koleksi Injil Barnabas terbitan pertama di dalam terjemahan modern bahasa Inggris itu disimpan, yaitu terbitan dari Clarendon Press dari Oxford, ya, yang dilakukan oleh Tuan dan Nyonya Rapp. Ini bukunya yang terbit pertama kali tahun 1907 bukunya. Ini terbit di dalam bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Inggris dengan mencantumkan teks bahasa aslinya, yaitu bahasa Italia, bahkan dengan tulisan tangan yang dicantumkan dalam halaman buku ini. Jadi beberapa halaman, dan lengkapnya itu ada lagi terbitan yang sama disimpan juga di Kairo dan saya memilikinya. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan di sini, saudara-saudara, untuk mendapatkan buku ini tentu kalau sekarang sudah era digital lebih mudah, ya, ini tahun 2003. Belum banyak yang bisa diakses secara lewat online, belum banyak. Tapi dulu itu benar-benar ketika orang mau menemukan buku seperti ini, ya kalau nggak pergi ke England ya pergi ke perpustakaan yang menyimpannya. Tetapi bukan berarti mudah saya mendapatkan buku-buku langka seperti ini. Saya pernah, bahkan sering, setiap kali saya ke perpustakaan Dominikan itu ketemu dengan seorang direkturnya namanya Abu Narene. Dia penanggung jawab dari Institut Dominikan. Dia mengatakan, kamu hanya boleh memfotokopi 3 lembar setiap hari. Waduh, harus berapa tahun saya harus memfotokopi kurang lebih ini sekitar 700 atau 800 halaman ini. Lalu saya cerita banyak tentang hubungan Kristen Islam di Indonesia, ya. Dan kami memiliki basic toleransi yang lebih kuat karena kami punya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Saya cerita. Sampai kemudian dia sangat tertarik ketika saya bercerita bahwa di Indonesia itu ada seorang penafsir Islam yang sangat masyhur, namanya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani.
Dia seperti sangat antusias. Lalu saya katakan, Abuna mau buku itu. Buku itu pernah terbit di Timur Tengah. Tentu saja dia ulama besar yang pernah mukim di Mekah selama sekian tahun lamanya. Tentu dia bukunya diterbitkan di Istanbul dan sebagainya. Tapi kalau mau terbitan Indonesia, karena tempat di mana ulama besar ini ada, tentu akan saya carikan. Saya mau. Lalu tahun 2004 saya berkesempatan untuk pulang sebentar ke Indonesia. Saya belikan buku ini, tafsiran Syekh Nawawi ini. Judulnya adalah Maroh Lapid Tafsir An-Nawawi Al-Jawi, atau Maroh Lapid Tafsir An-Nawawi Al-Bantani, terbitan toko buku Al-Hidayah Surabaya. Harganya murah sekali waktu itu, di bawah 200.000. Tapi barter, saya mendapatkan lengkap fotokopi dari buku yang berjudul The Gospel of Barnabas. Lalu saudara-saudara, kenapa ini penting saya miliki? Pertama, jalan dialog itu seharusnya dilewati dengan kejujuran dan respek terhadap perbedaan, bukan polemik yang menang-menangan. Iklim Indonesia menghendaki itu karena kita memiliki presiden sejarah yang sangat mendukung iklim toleransi dan saling hormat-menghormati, yaitu dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika tadi. Dalam buku ini aslinya yang diterjemahkan oleh Tuan dan Nyonya Rak itu sebetulnya ada sekitar 80 halaman introduction yang isinya itu adalah mengkritisi dengan membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Ingat, yang menerjemahkan ini seorang Kristen. Lalu ketika buku ini dikoleksi oleh Abuna Kanawati di Kairo, maka seorang Kristen yang lain dari gereja Ortodok Koptik namanya Dr. Khalil Sa'adah menerjemahkan ini dalam bahasa Arab yang berjudul Muqaddimah Injil Barnabas. Di sini juga ada catatan-catatan kritis yang sebetulnya mengkritisi buku Injil Barnabas ini. Tetapi, nah ini penting untuk kita sampaikan. Sejak awal banyak teman-teman polemik Muslim tahu kalau ini naskah palsu. Terbukti apa? Ketika buku ini diterbitkan kembali di dalam terbitan Aisyah Bawani Wakaf di Karachi, seluruh naskah yang memuat catatan kritis tentang kepalsuan Injil Barnabas ini dibuang. Jadi seolah-olah dia menunjukkan bahwa ini Injil yang asli telah ditemukan. Begitu juga ketika buku ini pertama kali diterbitkan oleh majalah Al-Manar. Itu salah seorang tokohnya adalah Muhammad Rashid Ridho yang sangat terkenal sekali, murid dari Muhammad Abduh. Juga catatan-catatan kritis ini tidak dijumpai lagi. Dengan demikian, kesadaran pertama itu tentu harus sampaikan bahwa dari awal teman-teman polemik ini ngerti kalau buku ini buku palsu. Tapi kenapa diterbitkan juga oleh Muhammad Abu Zahra, seorang guru besar dari Universitas Al-Azhar di Kairo ketika kunjungan kuliahnya ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau yang memperkenalkan buku ini pertama kali dan kemudian segera setelah itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Dari naskah Arab kemudian terbit Injil Barnabas, terbitan Abu Bakar Basmelah yang diterbitkan di Surabaya oleh penerbit Darus Segaf. Ya, ini bukunya. Kemudian dalam terjemahan yang lain yang dilakukan oleh Rahnib M, diterbitkan oleh Bina Ilmu Surabaya, naskah standarnya berasal dari bahasa Inggris dengan catatan kritis yang sudah dibuang tadi, yaitu Aisyah Bawani Wakaf. Kenapa ini saya ceritakan, saudara-saudara? Tentu dialog itu mesti jujur. Ketika saya membanggakan sosok seorang ulama besar Indonesia, saya bukan seorang Muslim. Tetapi sebagai orang Indonesia, saya bangga memiliki tokoh besar yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani.
Dengan penuh respek saya membaca karya-karya beliau. Tetapi tentu dalam suasana respek terhadap perbedaan tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya bahwa rintisan jalan dialog teologis ini sudah mulai menghasilkan buah. Akhir tahun lalu saya diundang oleh Yayasan Hidayah Bangsa yang bekerja sama dengan IAIN Salatiga menyelenggarakan seminar nasional dengan judul Problematika Injil Barnabas, dan saya sebagai pembicaranya. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Dr. Mahmud Farid Jailani sebagai pemrakarsa dan sekaligus ketua Yayasan Hidayah Bangsa yang telah merintis jalan keterbukaan dalam dialog secara jujur tentang Injil Barnabas. Melalui tayangan ini saya mau cuplikkan beberapa sesi tanya jawab ketika dengan suasana keterbukaan bahkan dengan candaan kita bisa mendialogkan perbedaan. Semoga iklim seperti ini selalu bisa kita nikmati untuk Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Selamat menyaksikan. Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad atau tidak menerjemahkan aja orang Kristen. Islam kan tinggal enaknya kalau diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Namanya adalah Khalil Sa'adat. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun, misalnya Yesus lahir di zaman Irenaeus atau tidak. Tetapi bangunan dasar seluruhnya betul. Soal Irenaeus itu misalnya, ternyata ditemukan prasasti tentang kata iterum, bagian yang kedua kali berkata. Tetapi soal Injil Barnabas ini parah sekali karena memang abad 16 dari abad pertama. Kalau abad pertama ada perbedaan misalnya, Yohanes memakai kalender Asia Kecil, beda dengan Injil Sinoptik yang memakai kalender Yerusalem. Tentu ketika menghitung Paskah berbeda. Karena satunya memulai waktu itu jam 00. Sedangkan di Yerusalem jam 6 sore tenggelamnya matahari itu hari yang baru. Nah tentu ketika dia menyajikan Injil dalam konteks Asia Kecil yang memakai kalender yang berbeda, tentu di situ maka satunya persiapan Paskah, satunya hari pertama Paskah. Itu menurut saya mudah sekali. Seperti kalau saya baca kalender zaman Sultan Agung, terus kemudian kalender zamannya Pangeran Diponegoro kan bisa. Zaman Sultan Agung, hari kita belum 24 jam per hari, baru 16 jam. Nah, di antara kita sudah sakit ingatan semua. Baru 300 tahun yang lalu. 2 menitnya lebih panjang, Pak? Enggak. Apa harinya lebih panjang? Tidak, menitnya yang lebih panjang. Karena 1 jam 90 menit. Ini masih kira-kira 200 tahun yang lalu. Coba kalau Anda membaca tulisan zaman Sultan Agung atau zaman Diponegoro, Anda bahas menurut jam kalender Belanda sekarang. Kacau balau semua. Terus yang berikutnya, jadi bukan persoalan ada Muhammad atau tidak ada Muhammad, bukan, tapi karena semangat keilmuan. Lah memang Injil abad 16 masa mau dipakai, sedangkan tulisannya abad pertama. Sekarang gini, Anda percaya nggak proklamasi 17 Agustus tahun 1940? Percaya dari mana? Dokumennya ada, Pak. Koran-koran dari zaman Jepang, Suara Asia, Arsip Nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian orang mengatakan, lu kenapa informasi saya nggak diterima? Nah yang jelas kamu datang tiba-tiba dan punya nilai sejarah, bagaimana mau diterima? Nah soal admirable itu bukan soal begitu. Karena di dalam naskah kuno manapun, sekarang ini terlalu mudah saudara-saudara. Ada teman-teman yang mengartikan Parakletos itu dengan Periklitos yang terpuji, admirable. Tidak ada naskah manapun yang eksis dari 5.780 naskah. Semuanya berbunyi sama. Ode Parakletos tu penefna tu agion hupem sei dan seterusnya.
seorang penghibur yaitu Roh Kudus, dan penghibur ini dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos ini ditulis dengan huruf alfa, tidak ada huruf lain. Sebab kalau bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab, ya ada jidir. Bahasa Arab itu kan dibentuk dari 3 huruf, ya bahasa Ibrani namanya sores. Misalnya salum dari shin, lam, lamit, mim, sama dengan bahasa salam. Nah, kemudian di situ ada menjadi kata kerja baru, kata benda baru. Itu tergantung bagaimana pemakaiannya. Salam, muslim, taslim, itu kan satu akar kata. Tapi kalau bahasa Yunani nggak bisa. Parakletos ya parakletos, pereklitos. Karena apa? Seperti bahasa Indonesia, cowok nggak bisa dibaca cuek, nggak bisa dibaca cowok. Ya cewek ya cewek. Karena itu memang struktur bahasanya berbeda. Dan naskah kuno itu melestarikan kata parakletos itu dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan menerjemahkan parakletos dari menahem, menahema dalam bahasa Arab. Nah, kata menahem ini untuk apa? Sang penolong, sang pembela. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu parakletos. Yesuslah parakletos. Di mana disebutkan 1 Yohanes pasal 2 dalam ayat 1. Kalau kamu berdosa, ada pembela antara kita dan Allah, ada parakletos, yaitu Yesus Kristus yang nanti. Roh Kudus disebut alon parakletos. Parakletos yang lain, tapi kata alon itu menunjukkan satu dan berhubungan. Sementara kata utros itu lain bertentangan. Misalnya lo yihye Elohim akhirim alfanai, jangan ada Elohim lain, ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Misalnya di kalau satu perintah Allah itu disebut teoi uteroi, ilah-ilah yang lain. Deis theos uteros, jangan ada ilah yang lain. Uteros itu lain bertentangan. Tapi alos atau alon itu yang lain tapi dalam hubungan. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah atau hidup ilahi yang dalam diri Allah. Sementara Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Bukan Yesus yang disebut Tuhan itu kemanusiaan itu bukan. Yang mati itu ya bukan Tuhan, manusia. Maka dikatakan yang dibunuh dalam keadaan manusia. Seperti Quran turun ke dunia ada 2. Yang pertama yang kelihatan yang bisa diterjemahkan, bisa dibaca dengan lipatan bibir, gerakan lidah, kata Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqwaid. Tetapi yang di Lauhul Mahfuz yang kekal dan yang temporal. Begitu juga ketika Firman menjadi manusia, ada dimensi kekal dan dimensi temporal itu. Dan itulah yang disebut alon parakletos dan alos parakletos. Seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur namanya Timotius Al-Awwal. Dia mengatakan seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi? Lah karena sudah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kataman nabi. Lah kalau ada nabi setelah Muhammad kira-kira bagaimana? Kesulitan karena apa? Secara moralitas itu universal. Baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Karena apa? Karena definisinya aja belum sejalan. Bagaimana kita memaksakan teologinya? Saya contoh, rasul dalam iman Kristen dan Islam itu beda maknanya. Rasul dalam Kristen itu berasal dari kata Ibrani selia atau selika. Seliyah itu bahasa Latin, selika bahasa Arab. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas mewakili umat. Jauh dari perbedaan seorang nabi menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, seorang rasul menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan definisi ini dibuat tahun berapa? Sementara kata saliyah sudah berlaku untuk iman Kristen dan Yahudi jauh sebelum Islam lagi. 600 tahun berlalu tentu saja definisi itu ada yang berkembang. Artinya di dalam Kristen Ibrahim bukan rasul, di dalam Yahudi Musa bukan rasul, tapi Musa adalah nabi, Ibrahim adalah nabi. Rasul yang ditentukan untuk wakil-wakil kongregasi Yahudi, makanya disebut seliyah sibur. Jadi Yesus itu imam besar, makanya disebut rasul. Beda dengan definisi rasul yang dipaksakan oleh banyak orang yang berpolemik lintas agama itu gitu. Nah seperti ini selesaikan dulu dong definisinya. Jadi artinya kadang-kadang ungkapan yang sama dimaknai berbeda, tapi ungkapan yang berbeda ide iman yang beda diungkapkan dalam bahasa yang sama ini misalnya. Kemudian
Keberatan apa? Tidak ada keberatan kalau memang apa itu teksnya memenuhi syarat, kan tidak memenuhi syarat. Memang teksnya ya sekarang ini ada problematik perjanjian baru ya. Tetapi bahwa perjanjian baru ketika Yesus itu lahir, kaisarnya namanya Tiberius, penguasa Yudea namanya Herodes, tidak bertentangan dengan fakta sejarah manapun juga. Bacalah Yosefus, bacalah 12 kaisar Roma, semuanya sejarah. Karena apa? Yang nulis memang orang sejarah. Yang menjadi wali negeri Pontius Pilatus itu katanya Injil Barnabas, itu bukan kesalahan kecil, ini kesalahan fatal. Karena apa? Pilatus itu baru menjadi wali negeri itu pun sementara. Itu setelah pemecatan Herodes Archelaus. Jadi ketika Herodes Agung meninggal, itu kemudian ada 3 orang yang dipilih oleh Kaisar Roma, yaitu Archelaus, Antipas, dan Filipus. Karena Archelaus ini ambisinya terlalu tinggi untuk menguasai kota suci waktu itu, tanah Israel waktu itu, dipecat. Sensus yang pertama ditulis Injil Lukas masa Kirenius itu sensus Pax Romana, kesatuan Romawi. Sensus yang kedua juga ditulis di dalam Kisah-Kisah Rasul pasal 5. Itu sensus untuk apa? Melacak sisa-sisa pengaruh kejahatan Archelaus dalam rangka menyelamatkan apa jajahannya Roma. Maka kemudian Kaisar Tiberius mengangkat Pontius Pilatus, dan itu tidak hanya di perjanjian baru. Untuk mengatakan seperti itu tidak usah dibaca perjanjian, tutup saja Injil. Baca Yosefus, baca apa namanya Kaisar 12 Kaisar, baca misalnya tulisan-tulisan Claudius Ptolemaeus, itu clear sejarah itu. Nah Injil Barnabas satu pun nggak ada yang masuk itu. Bagaimana tahun Jobel dikatakan 100 tahun itu kebangetan itu. Terus ada orang yang masih membela dengan nada yang sangat apa? Sangat apologetik. Mungkin kata apa namanya 100 itu karena kaburnya antara huruf L dengan huruf C. Kalau L itu hanya 50, terus ditulis itu C itu. Jadi aslinya di sini centok. Kan orang bisa lihat kok aslinya. Makanya saya anjurkan untuk mahasiswa, belilah sumber primer. Kenapa ada banyak orang yang membaca Injil Barnabas berbeda-beda? Karena nggak punya bukunya ini. Makanya apa namanya dia terus bikin spekulasi yang macam-macam. Misalnya ya Mustafa de Arabi. Saya pastikan yang namanya penulis Injil Barnabas itu Flammarion. Karena apa? Pertama, fakta bahwa pada waktu itu politik inkuisisi gereja menelan banyak korban, dan korban pemaksaan agama itu orang Muslim dan orang Yahudi dari Marano dan Morisco. Kemungkinan yang namanya Flammarion itu korban inkuisisi, lalu melampiaskan dendamnya di masa permusuhan umat beragama zaman abad pertengahan itu, membantu menulis Injil Barnabas. Cuman karena dia belajar sejarahnya tidak komplit, makanya terlalu bersemangat nulis Injil sampai 222 pasal. Maka saya katakan ini the gospel of Gregetan. Ya, tidak ada dalam sejarah Injil sampai 200 pasal, tidak ada kalau bukan orang marah. Nah itu yang pertama. Kedua, catatan-catatan pinggir itu nggak mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Periksa uji karbon dari teks itu kan masih sangat baru. Wong teks dari abad pertama yang ditentukan, misalnya Papyrus 52 itu dikenal John Ryland Papyrus, isinya hampir separuh dari Injil Yohanes. Dulu abad lalu orang baru periksa uji karbon baru menentukan abad. Sekarang sudah ketinggalan. Teknologi terbaru, periksa uji karbon itu hanya bisa berjarak puluhan bahkan tahunan saja. Maka sekarang uji karbon terbaru P52 itu asalnya dari tahun 115 Masehi. Yohanes anak Zebedius menulis Injilnya tahun 90. Karena menurut catatan Bapak Gereja kuno, misalnya Papias. Papias itu siapa? Muridnya Yohanes langsung. Polikarpus, muridnya Yohanes langsung. Kalau di Islam ini seperti tradisi sanad itu. Itu di gereja Ortodoks dipertahankan. Kenapa orang-orang Protestan itu tidak paham itu? Karena dia terlalu baru, zaman VOC baru muncul. Akibatnya apa? Karena kekurangan data primer tadi, dia melakukan eksperimen-eksperimen yang terlalu jauh mengambil kesimpulan. Misalnya Natal, perayaan Dewa Matahari itu baru dipersoalkan tahun berapa? Tahun 1700 sekian itu, zamannya Paul Ernest Jablonski. Terus kemudian diikuti oleh orang Katolik dan di Benediktan. Karena apa? Mentalitas orang Katolik itu minder sama Protestan. Pada sesi yang barusan kita saksikan itu
saya mencoba untuk menyampaikan dengan suasana yang sangat cair bahwa apakah Injil Barnabas itu ditolak orang Kristen hanya gara-gara di dalamnya ada nubuat Nabi Muhammad. Dan Anda sudah menyaksikan jawabannya. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tapi semua dalam suasana berbagi, dalam suasana saling asih asuh. Semoga semangat dialog yang saling memahami dalam konteks berbeda tetapi bisa bersama ini bisa kita kembangkan lebih maju lagi di masa depan untuk Indonesia masa depan yang lebih baik. Shalom alaikum bishem hamasiyah.